Tahun depan pemerintah menyiapkan subsidi untuk pembelian mobil listrik masyarakat hampir mencapai 5 triliun rupiah. Sementara untuk pengadaan mobil listrik untuk mobil dinas ASN tahun depan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, anggarannya setidaknya 7,2 triliun rupiah. Apa komentar Anda mengenai anggaran untuk subsidi mobil listrik dan pembelian mobil listrik untuk ASN yang mencapai total lebih dari 12 triliun rupiah tahun depan? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Pada intinya setuju dengan tujuan Pak Jokowi ya untuk mencegah polusi. Tapi saya kurang setuju tuh dengan pendapat bahwa pembatasan usia mobil itu nggak bisa di Indonesia diterapkan seperti itu. Kalau di Singapura, Jepang tuh nggak apa-apa lah, ekonominya bagus. Kalau di sini masyarakatnya masih banyak yang miskin. Baru punya, misalnya mereka punya mobil bekas aja udah banyak yang senang itu. Jangan dibatasin lah usianya. Yang penting gini, biodiesel 100%, bioetanol 100%, itu juga polusi nggak ada. Jangan ada pembatasan usia mobil, itu aja. Makasih. Iya, kalau misalnya untuk subsidi mobil listrik sebenarnya niatnya bagus. Untuk contoh kasih orang, kalau misalnya ASN tuh pakai mobil-mobil yang hemat energi. Cuman kalau misalnya untuk subsidi kayak gitu, ya tolong tenggang rasa lah. Kita semua lagi sulit kayak begini, kayaknya subsidi lebih bagus ditaruh ke tempat-tempat yang lebih berarti, yang lebih berguna, dan lebih ke tepat sasaran ke masyarakat yang lebih membutuhkan daripada untuk dihambur-hamburkan untuk ASN. Gitu aja sih menurut saya. Saya pikir ini ada sedikit, menurut saya sendiri, menurut pemerintah belum jelas ke kita. Tujuan kasih subsidi sebenarnya supaya ada investasi mobil listrik di Indonesia, sehingga akan membuat lapangan kerja yang lebih banyak. Dan untuk kedepannya, jadi untuk kebaikan seluruhnya. Jadi ini adalah pancingan kail untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Jadi kalau lihat, coba bicara satu pihak subsidi aja, ini bisa disalahgunakan artinya. Saya pikir ini untuk pemerintah untuk mendapatkan investasi asing supaya bisa lapangan kerja di Indonesia, sehingga rakyat kita bisa punya pekerjaan dan membuat lebih baik Indonesia ke depannya. Itu menurut saya. Jadi pemberitaan ini membingungkan jadinya, karena separuh-separuh, tidak seluruh semuanya. Ya, terima kasih. Kita ini simply as bahwa ini adalah tahun terakhir politik, anggaran dibagikan turun sekian triliun. Nah, kita udah tahu arahnya kemana, kira-kira begitu. Jadi menurut saya sih mengenai konversi kendaraan dari konvensional ke fosil gitu ya, ke listrik, itu kan kalau saya nggak salah tangkap gitu ya, tujuannya itu jelas bahwa untuk mengurangi emisi gitu, untuk mengurangi pembakaran fosil. Nah sekarang planning memang dengan memakai listrik itu kendaraan ya, itu untuk menghasilkan listrik itu memakai apa gitu. Sampai sekarang ini masih 80% masih pakai fosil untuk bikin listrik. Ada batu bara dan ada gas gitu. Semuanya pakai fosil dan hasilnya juga masih pencemarannya masih sama gitu. Yang menurut saya sih lebih baik itu subsidi itu untuk mengembangkan apa yang untuk mengkonversi energi ini gitu. Listrik itu mau dibikin jangan dari batu bara dan gas gitu. Jadi entah pakai surya lah, entah pakai angin lah, ini itu disubsidi di sana gitu. Jangan sampai seperti sekarang ini ada orang bikin PLTU tenaga surya di atap malah didenda gitu, malah dihalang-halangin gitu kan, itu yang terjadi sekarang. Ya ini itu yang dikasih mobil itu hanya ASN saja atau gimana ya subsidinya itu kurang? Apakah seluruh Indonesia, ASN seluruh Indonesia, atau ada jabatan-jabatan tertentunya, eselon berapa dan sebagainya? Kan kalau nggak salah mereka sudah punya mobil dinas ya dan lain-lain lah untuk transportasi. Terus budgetnya itu sebesar itu lumayan juga ya. Alangkah baiknya pemerintah mengalihkan ke subsidi yang lain yang saat ini ketahanan pangan masih kurang. Kementerian-kementerian yang masih perlu budget juga masih banyak, tapi kenapa memutuskan seperti ini di tengah-tengah
masa jabatannya mau berakhir ya. Apakah ini lahan untuk korupsi atau lahan untuk apa, kita nggak tahu ya. Jadi sebagai rakyat sih kita sudah tidak aneh dan mungkin sudah mengikhlaskan bahwa kalau mau korupsi jujur aja gitu ya, kita bikin hashtag aja daripada seperti ini di akhir-akhir periode memberikan subsidi yang memang kurang tepat yang saat ini lagi sekarang kesusahan. Paling itu sih opini dari saya kira lebih baik ditunda ya daripada buang-buang budget seperti ini, hutang membengkak dan lain-lain lah. Sebenarnya saya punya pandangan ya, selama saya kan selalu nonton di sesama ASEAN kita tuh kalah jauh. Filipina duluan dia mensubsidi seluruhnya, pemerintah berani. Kalau kita kan setengah-setengah, istilahnya kata orang tua, taruh di atas takut kucing, taruh bawah takut anjing, berkata gitu. Jadi banyak kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Tambah lagi malah tahu nggak, ada UUD, ujung-ujung berikan korupsi, yaitu penyakit bangsa kita. Tapi kita kalah jauh, bagi sama Malaysia, Vietnam. Itulah. Jadi bangsa kita harus berubah semuanya. Bangsa kita bisa maju, ya. Ini ya listrik itu, mobil listrik itu sebenarnya tidak mengurangi polusi juga. Kalau dari listriknya masih pakai tenaga fosil, ya kan? Kalau listriknya pakai nuklir atau yang lain, angin atau solar panel atau yang lain atau air apa, baru iya. Tapi kalau pakai yang masih batu bara apa ya sama juga bohong, ya toh. Ya kalau menurut saya sih setuju aja ya saya ya untuk iklan subsidi untuk mobil dan motor listrik gitu. Orang bilang pernah tepat sasaran dinikmati oleh kaum behave ya kan, the have. Ya menurut saya emang situasinya memang demikian, mobil listrik itu emang relatif lebih mahal ongkos produksinya gitu loh untuk saat ini ya. Kalau mau ya ada yang murah lah kayak beberapa merek gitu kan, cuma kan itu kalau boleh bilang mobil kecil gitu ya. Saya rasa pemerintah juga udah memikirkan gitu. Contoh gini, syarat-syaratnya untuk dapat subsidi itu gimana? Harus produksi di sini, TKDN-nya 80%. Jadi nggak semerta-merta semua mobil listrik itu dapat subsidi gitu loh. Dan soal energi gini kayak gini ya, logikanya gini nih. Emang benar pasti energinya yang buat cas itu pakai dari diesel atau apa gitu kan, pakai bahan bakar fosil juga. Cuma mikirnya gini, itu kayak genset gede 100 kVA gitu loh, ya kan, dipakainya cuma 80 kVA, 20 kVA-nya itu pemborosan gitu loh. Jadi kalau makanya pemerintah itu kondisinya mereka galakin mobil listrik. Jadi mungkin buat menutupi kelebihan listrik yang tadi gitu. Jadi lebih efisien gitu loh. Jadi dan satu lagi yang penting, kalau Indonesia nggak begitu, Indonesia tuh ketinggalan, dikatakan ketinggalan dari negara lain. Thailand, dari mana juga ketinggalan karena mobil listrik dimanapun tuh disubsidi gitu karena memang biaya ongkos produksi yang mahal, dan subsidinya di Indonesia itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara lain ya. Iya, ini hampir semua negara di dunia itu sedang menuju saat ini itu program industri yang hijau. Maksudnya industri yang tidak menghasilkan karbon, yang mengakibatkan polusi ya, karbon dioksida. Dan negara kita juga salah satu yang menuju ke sana. Jadi sudah tidak mengerankan kalau pemerintah memprogramkan subsidi untuk mobil listrik atau yang berbau listrik-listrikan gitu ya, kendaraan. Kalau bagi ASN diberi setelah yang sipil diberi, alhamdulillah sih sebetulnya baik, bagus saja. Dan tapi kalau bisa yang ini juga disubsidi ya, yang BBM jangan nyasar ke orang yang mampu gitu ya. Terima kasih semoga tuh. Ya pemerintah gencar untuk menggalakkan menggunakan mobil listrik. Yang saya tanyakan itu tempat pengecasannya sudah dibangun belum? Nah, itu nanti jangan sampai saya nih mau beli mobil listrik, waduh sampai ke Bandung nggak ya misalnya. Kalau nggak di tengah jalan mati gimana? Nah itulah seharusnya seperti pom bensin yang sekarang ini di mana-mana ada, itu juga harus digalakkan gitu. Ini masalah mobil listrik kan hal yang baru. Jadi kalau ada subsidi itu menurut saya sangat wajar. Itu kan strategi marketing. Jadi
untuk menarik konsumen supaya beralih ke mobil listrik. Sampai saat ini saya pun belum tertarik karena memang itu masih harganya masih mahal. Jadi memang perlu subsidi. Nanti oleh produksi sudah banyak, harga sudah murah, mungkin sudah tidak perlu subsidi lagi. Jadi menurut saya wajar lah kalau pemerintah berikan subsidi untuk mobil listrik atau motor listrik. Terima kasih. Ya, kalau subsidi saya tetap berpikir yang subsidi itu transportasi umum. Public transport. Seperti di luar negeri pun sampai sekarang MRT itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, sementara kalau mobil listrik nanti yang beli siapa? Orang yang punya mobil, yang juga sudah punya mobil. Kalau kita belum punya mobil, pasti beli mobil pertamanya bukan mobil listrik yang BBM biasa. Jadi saya pikir tuh ya buang-buang uang, lebih baik kita subsidi aja public transportnya. Ya, itu mobil listrik buang-buang ini sih sebenarnya APBN ya, baiknya sih bagi-bagi ke rakyat kecil aja ya, daripada subsidi beli mobil buat ASN apalagi yang sudah punya tunjangan lebih besar. Saran saya alihkan sajalah tunjangan tersebut ke yang membutuhkan. Saya sangat setuju ya, karena dari sisi pelestarian lingkungan, saya lebih melihatnya seperti itu. Jadi memang beralih ke elektrik ini untuk masa depan yang lebih baik untuk mengatasi pemanasan global. Jadi saya sangat setuju untuk penggantian kendaraan listrik ini ataupun juga subsidi. Namun satu hal yang saya mau usulkan kepada pemerintah Bapak Jokowi adalah pembatasan usia kendaraan. Jadi kalau boleh dibatasin apakah 10 tahun atau 15 tahun, itu kendaraan-kendaraan sudah nggak boleh lagi beroperasi di jalanan. Nah dengan demikian nanti beralih ke elektriknya ini bisa secara natural bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Yang harus disubsidi itu anak-anak sekolah, memang uang pangkalnya nggak bayar, tapi bukunya itu mahal. Malas-malas jadinya anak-anaknya tuh nggak mau sekolah. Sekolah belajar ilmunya yang penting untuk memajukan negara ini, jadi nggak dibodoh-bodohin sama negara lain gitu. Jadi untuk jadi pinter itu membawa nama harum juga ke negara Indonesia ini. Jadi desa-desa semua harus dibangun sekolahnya, disubsidi, buku juga dikasih. Itu aja. Jadi to the point saja bahwasanya kalau bisa tuh saya setuju juga dengan pendapat Ibu tadi bahwasanya itu untuk daerah aja diperbesar biaya pembangunannya biar cepat maju. Jadi sama-sama rata lah gitu. Jadi Indonesia nggak banyak yang tertinggal. Karena di daerah juga internet kurang, ini itu kurang. Masa ujung-ujung tahu listrik gitu, mobil listrik buat apa gitu. Mending mobil biasa dimudahin, digampangin kayak motor zaman yang Megawati dulu kan motornya gampang gitu loh. Nah begitulah program demikian. Jangan terlalu mimpi dibanggain yang nggak ada, mending yang ada diterusin begitu. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat arah kendaraan itu menuju kepada electric vehicle itu bagus-bagus saja, silahkan. Namun yang sebagai masyarakat saya kurang setuju adalah jika APBN ya taxpayer money itu digunakan untuk mensubsidi industri ini gitu. Sebenarnya juga dari awal kita harus lihat apakah Indonesia dalam hal ini kita ingin electric vehicle industri ini maju karena benar-benar kita concern. Satu, apakah karena kita benar-benar concern terhadap lingkungan, atau dua, kita mau dapat cuan dari bisnis nikel, bisnis timbal dan sebagainya itu. Karena meskipun ujungnya kelihatan bahwa ini akan mereduksi emisi karbon, tapi motivasi awalnya sebenarnya apa sih? Motivasi awal ini akan menentukan tindakan-tindakan di tengah-tengahnya. Nah kalau kita memang untuk mereduksi emisi karbon, maka hal-hal lain banyak dilakukan. Tapi kalau kita ingin sekedar dapat cuan bermain di dalam electric vehicle, maka subsidi-subsidi seperti ini. Oleh karena itu lebih baik subsidi yang 5 triliun itu untuk mensubsidi solar dan pertalite, di mana itu dibutuhkan untuk pergerakan barang dan orang di Indonesia, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah untuk industri electric vehicle, biarkanlah ini berkembang sesuai market demand, sesuai dengan hukum-hukum bisnis bahwa produsennya harus memberikan diskon, memberikan promosi, after sale service. Nggak usah didukung pakai pemerintah. Orang jual ketoprak aja nggak dapat subsidi kok dari pemerintah. Masa industri EV disubsidi? Terima kasih. Jadi ada dua yang saya mau sampaikan. Pertama adalah mengenai efektif apa tidaknya mobil listrik gitu ya. Jadi
mobil itu yang bahan bakar fosil, itu dia dari fosil langsung bisa berubah jadi gerak. Ya. Nah sekarang yang listrik itu dari fosil harus diubah ke listrik, kemudian baru diubah ke gerak gitu. Jadi secara rantai ini memperpanjang rantai gitu. Jadi tidak efektif. Yang kedua, mobil listrik ini bukan hal baru gitu. 100 tahun yang lalu sudah dirintis mobil listrik. Jadi apa bedanya dengan sekarang gitu? Apa sekarang kenapa sekarang orang begitu yakin bahwa akan berhasil konversi dari fosil ke listrik gitu ya? Apa yang beda? Cuman baterai itu belum signifikan gitu bedanya dengan dulu dengan sekarang. Semua masih basis kimia. Belum ada baterai yang benar-benar signifikan dengan yang dulu. Dan lihat aja di Cina itu masih penuh dengan subsidi gitu. Dia bisa jalan karena penuh dengan subsidi, berat sekali sebenarnya gitu. Jadi menurut saya ya, kita jangan latah gitu ya, jangan terlalu latah gitu ya, meniru konversi dari fosil ke listrik ini gitu. Terima kasih. Menurut saya sih Indonesia ini mau mempercepat langit biru karena apa? Polusi udara BBM udah terlalu tinggi. Jadi secepatnya pemerintah mau membuat negara ini langit biru, itu aja. Jadi kita juga udah punya nikel, punya untuk pabrik litium, jadi secepatnya mau diproduksi gitu. Itu jadi akhirnya pemerintah memberikan subsidi. Terima kasih. Menurut saya kalau pemerintah dalam hal ini apakah kementerian terkait maupun itu adalah juga keputusan presiden, tentu ini terakhir keputusan presiden ya dari kementerian terkait. Jadi untuk subsidi mobil atau motor listrik ini, kalau memang itu sesuatu yang baik untuk sekarang dan yang akan datang, juga untuk menghemat penggunaan BBM fosil, sumber daya alam, maka itu harus bisa diuji. Kan ada contohnya dari luar negeri, mau Amerika, mau Eropa, Jepang, Korea, atau China. Itu kan bisa diambil contoh dan dibandingkan, dihitung-hitung, habis itu secara ilmiahnya itu bisa diuji dan oleh pakar-pakar, ahli-ahli universitas di Indonesia itu diuji, disampaikan secara publik di TV terbuka, lalu juga bisa diperdebatkan. Terakhir baru dikomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, terbuka, mana kelebihannya, mana kekurangannya, mana resikonya, mana kesempatannya, sehingga informasinya itu tidak simpang siur dan tidak menjadi wacana-wacana yang kadang-kadang ya malah larinya itu ke setuju, tidak setuju, malah menjadi harusnya contoh misalnya sesuatu yang baik namun menjadi tidak baik, atau sesuatu yang tidak baik seolah-olah baik, akhirnya unsur-unsur ujung-ujungnya ada tersangka lagi korupsi dan sebagainya. Demikian Bu, maksudnya sesuatu yang baik dikomunikasikan yang baik sejak awal, terbuka oleh para pakar dan ambil contoh-contoh di luar negeri. Demikian, terima kasih. Listrik itu saya setuju subsidi ya, PKM juga, kemudian apalagi jalan tol semua disubsidi apa semuanya. Sedangkan rakyatnya itu yang untuk sekolah nggak dipikirkan ya, di mana-mana dipungut biaya pembangunan sekolah, buku-buku tulis, buku-buku pelajaran itu mahal sekali, itu nggak dipikirkan ya. Jadi negara ini nanti lama-lama makin bodoh ya. Seharusnya tuh ada keseimbangan antara pembangunan sama pendidikan, itu harus sinkron. Jangan yang ambisius seperti itu aja yang dipikirkan. Iya betul, memang mobil listrik itu untuk menanggulangi polusi udara yang ada di ibu kota. Tapi tunjangan sosial semacam pendidikan itu jangan dilupakan itu. Kemudian rakyatnya juga dipikirkan bagaimana gitu kehidupannya. Saya 2 periode ini saya pilih beliau itu. Seakan-akan itu kadang lupakan kulitnya itu. Kalau pemerintah itu sudah banyak uang itu, mestinya itu jangan cepatkan itu kebutuhan infrastruktur angkutan massal di dalam kota gitu. Karena kalau kita ke Surabaya, kita ke Bali, kita ke Jakarta itu sepertinya pemerintah itu nggak ada yang mikir arah ke situ. Jadi kedepannya itu kalau udaranya dingin itu ya kita nyontek di Singapura lah. Kalau Singapura itu walaupun di pinggir laut itu
udaranya itu nggak panas gitu. Tapi kalau di Indonesia itu walaupun masih banyak pohon tapi tetap panas. Nah, kalau soal mobil listrik dengan mobil konvensional itu instrumennya itu pajaknya aja yang digedein. Mobil konvensional pajaknya lebih besar. Beda banyak gitu. Mobil listrik mungkin pajaknya yang dikecilin, instrumennya di situ. Jadi pemerintah tuh punya otak itu fokus di infrastruktur angkutan massal biar cantik. Makasih. Baik, terima kasih banyak untuk Businessman Opinion kali ini, Nina Amelia.